Anda masih di Sapa Indonesia Pagi pada segmen Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara, yang mungkin akhir-akhir ini sering Anda baca di banyak berita adalah usia pensiun kini 59 tahun. Ada yang berpikir, oh asik ternyata kita bisa nih kerja sampai usia 59 tahun. Usia pensiun bahkan nantinya akan 65 tahun. Kemudian ada juga yang beranggapan atau yang punya pemikiran, happy, alhamdulillah bisa kerja sampai umur 65 tahun. Nah, sayangnya bukan itu yang dimaksud saudara. Dalam konteks BP Jam Sostek, usia pensiun adalah usia ketika manfaat jaminan pensiun atau yang kalau di aplikasi JMO ini ada kode huruf JP, ini baru bisa dicairkan. Kita ambil rata-rata, perusahaan swasta ini memberikan usia pensiun karyawannya 55 tahun. Uang jaminan yang ada di Jam Sostek nggak bisa langsung cair. Kalau pensiun tahun ini di 55, ya baru bisa dapat jaminan pensiun di usia 59 tahun. Inilah yang dimaksud usia pensiun. Akan ada masa tunggu yang relatif lama untuk mencairkan. Jadi jangan sampai hilang ya kartu Jam Sostek Anda. Makanya judul kami hari ini adalah pensiun usia 55, manfaat Jam Sostek baru bisa cair di usia 59. Kita mulai dari basic dulu saudara. Apa aja sih manfaat kepesertaan BP Jam Sostek? Kita ke data berikutnya. Ada 5 program utama yang diberikan oleh BP Jam Sostek, yaitu yang ada di layar Anda. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan terakhir jaminan kehilangan pekerjaan. Yang kami tangkap tentang usia pensiun adalah kebingungan saudara. Manfaat yang mana? Jaminan hari tua atau jaminan pensiun? Gini, jaminan hari tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Besarannya ini adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Akan cair pada usia 56 tahun. Lalu apa bedanya dengan jaminan pensiun? Nah, program ini berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan. Nah, inilah yang kita bahas saudara. Kalau sesuai aturan, pensiun tahun ini cairnya di usia 59 tahun. Kecuali Anda pensiun di atas 59 tahun, itu baru bisa langsung cair. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pensiun di usia 55 tahun, cairnya di 59 tahun. Ada waktu tunggu 4 tahun. Kami ambil dari laman BP Jam Sostek, manfaat bulanan tahun 2024 yang diterima pensiunan adalah minimum Rp393.500 dan maksimum Rp4.718.200. Usia manfaat jaminan pensiun akan bertambah tiap 3 tahun. Kita ke data selanjutnya. Nah, benar saudara, uang pensiun baru bisa cair di usia tertentu, ini perlu dipahami. Landasannya adalah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Artinya ini bukan kebijakan baru, melainkan kebijakan yang sudah lama ada. 10 tahun lalu saudara ketentuannya jaminan pensiun 2025 cair di usia 59 tahun. Kemudian usia pensiun bertambah 1 tahun tiap 3 tahun. Yang pada akhirnya menyentuh batas akhir di usia 65 tahun. Inilah yang dikritisi atau bikin galau pekerja. Bayangin usia pensiun perusahaan kan 55 tahun. Tetapi manfaatnya baru bisa diambil, baru bisa dirasakan di usia 65 tahun. Nunggunya lama banget sampai 10 tahun. Banyak hal yang terjadi di rentang 10 tahun ini. Kalau jaminan bisa cair sesuai usia pensiun dari perusahaan, masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Apa risikonya kalau nunggu sampai 10 tahun? Nanti kita akan tanya ke expertnya. Ada beberapa sih peserta BP Jam Sostek dan kita akan lihat juga bagaimana kemudian kelanjutannya. Kita ke data berikutnya, saudara. Nah, sampai tahun 2023 ada 901.000 lebih pemberi kerja dengan tenaga kerja terdaftar 61 juta orang dan tenaga kerja aktif 41,5 juta orang. Apakah ada beda iuran antara JHT atau jaminan hari tua dengan jaminan pensiun? Jawabannya ada. Di JHT, peserta membayar iuran sebesar 5,7% dari upah bulanan. Ketetapannya 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan di program jaminan pensiun atau JP, ketentuan besaran iuran untuk pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah 3%, di mana 2% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja dan 1%-nya ini ditanggung oleh pekerja. Kita ke data berikutnya lagi, saudara. Selama ini
berapa yang sudah dikumpulkan dari program jaminan pensiun dan berapa klaim dicairkan? Kalau dilihat dari angkanya, klaim yang cair ini tidak pernah 10% pun dari dana yang dikumpulkan. Misal, di tahun 2018, saudara, pendapatan iuran jam sostek 14,8 triliun rupiah, klaim cairnya 211,5 miliar rupiah. Kemudian kita lihat lagi di tahun 2019. Ini total iuran yang terkumpul ada 17,2 triliun rupiah. Tapi klaim yang cair ini 196,2%, begitu seterusnya sampai data terakhir di tahun 2022. Total dana ini mengendap di BP Jam Sostek sampai 20,7 triliun, yang cair adalah 649,4 miliar rupiah. Sampai sini semoga bisa dimengerti oleh Anda ya saudara, bahwa usia pensiun 59 tahun di tahun 2025 ini bukan berarti perusahaan wajib mempekerjakan Anda sampai umur 59 tahun. Tetapi ini adalah usia masa cair uang pensiun di BP Jam Sostek. Lalu bagaimana tanggapan pekerja soal kenaikan usia penerima manfaat pensiun BPJS Ketenagakerjaan? Berikut selengkapnya. Kalau aku sih kurang setuju ya. Alasannya jadi makin lama aku nyairin BPJS Ketenagakerjaannya. Kan lumayan kalau misalnya kayak kemarin tuh pemerintah 58 ya, sedanglah buat aku. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mirah Sumirat, punya catatan soal dampak kenaikan usia penerima manfaat pensiun BPJS Ketenagakerjaan yang harus diatasi pemerintah, salah satunya soal masa tunggu pencairan manfaat pekerja yang terkena PHK. Ini berarti ada semacam tambahan waktu untuk mereka mendapatkan kepastian pekerjaan dan terus mendapatkan upahnya sampai kemudian mereka masih usia pensiun 59 tahun. Lalu yang kedua, ada pekerja atau buruh yang di PHK di tengah jalan dan itu usianya kebetulan 40 tahun. Artinya mereka harus menunggu waktu 19 tahun untuk bisa baru ngeklaim jaminan pensiunnya. Itu jalan keluar dari pemerintah untuk pekerja atau kasus ya pekerja buruh yang ter-PHK di tengah jalan agar mereka bisa mendapatkan atau ngeklaim jaminan pensiunnya tidak terlalu lama. Ada perusahaan yang menetapkan usia pensiun bagi para pekerja buruhnya di usia 45 tahun, di usia 50 tahun, intinya di bawah usia pensiun yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Ini butuh sanksi yang tegas, tindakan tegas dari pemerintah. Selanjutnya, saudara, anggota Dewan Ekonomi Nasional Arif Ansori bilang naiknya usia penerima manfaat pensiun BPJS Ketenagakerjaan akan bermanfaat pada kesejahteraan dan siklus pekerja. Di Indonesia datanya menunjukkan kita tuh dari anak ke umur 40 happy-nya berkurang. Tapi sampai ke umur 60 turun terus lagi gitu. Sampai ke 90 turun jadi nggak pernah meningkat gitu happiness-nya itu. Itu keanehan kita dan salah satunya mungkin karena isu ini, Mbak. Jadi kita harus optimalkan bagaimana supaya si umur pensiun itu diequilibriumkan supaya nanti ketika kita semakin aging gitu ya society-nya ya kita juga harus bisa membalanskan antara umur pensiun dengan memastikan mereka akan sejahtera gitu loh. Saudara, usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan ulasan mengenai dampak naiknya usia pencairan manfaat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Bisnis, saudara. Tahun ini usia pensiun pekerja penerima manfaat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan bertambah 1 tahun, yakni usia 59 tahun. Lalu apa dampak penyesuaian usia pensiun bagi pekerja? Sudah bergabung di studio Kompas TV, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat pagi, Pak Timbul, apa kabar? Baik, Mbak. Mbak, sebelum kita membahas lebih substantif soal ini ya, Pak, saya ingin menegaskan kembali. Jadi usia 59 tahun ini adalah usia pencairan ya, bukan usia pensiun begitu? Ya, jadi mengacu pada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang program jaminan pensiun pasal 15, usia pensiun itu adalah usia mulai mendapatkan manfaat pensiun.
Ya, definisinya itu udah di pasal 1 angka 15 Undang PP 45 tersebut. Nah, jadi setiap 3 tahun tuh naik 1 tahun. Jadi start awal jaminan pensiun itu 1 Juli 2015. Sampai 2018 itu 56. 2019, 2020, 2021 Naik lagi 7. Nah, terus naik 2025 sekarang 2026, 2027 59. Ya kan, 25, 26, 27, 28, 29, 30 naik jadi 60. Terus naik 3 tahun sampai 2043 seterusnya 65 tahun. Nah, sementara usia pensiun bekerja di perusahaan sampai saat ini tidak ada pernah diatur oleh peraturan pemerintah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, tidak. Itu diserahkan semuanya kepada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Masing-masing perusahaan beda. Ada yang 55, ada yang 56, ada yang 57, itu terserah kepada masing-masing perusahaan. Nah, jadi memang usia pensiun bekerja itu diatur di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Usia mendapatkan manfaat pensiun itu di PP 45 pasal 15 tersebut. Seperti, jadi beda. Jangan dianggap pasal usia 59, saya bekerja di perusahaan jadi 59 tahun pensiunnya. Bukan itu. Itu tergantung masing-masing peraturan perusahaan. Oke, cukup jelas ya ini. Jadi angka 59 tahun ini adalah angka menerima manfaat mencairkan. Ya, sedangkan kalau angka 55 tahun itu adalah angka pensiun yang ditentukan oleh perusahaan. Masing-masing perusahaan. Ada dua peraturan yang berbeda ini, Pak, dan punya kewenangan masing-masing. Yang berwenang di usia pensiun ini adalah perusahaan. Kemudian yang untuk mencairkan manfaat dari pensiunan itu sendiri adalah ada peraturan pemerintah. Ya. Nah, ada dua aturan yang berbeda. Ada yang perlu dievaluasi nggak menurut Bapak? Ya, jadi memang tentunya dengan semakin meningkatnya usia mencairkan atau mendapatkan manfaat pensiun pertama kali ini, artinya pekerja yang usia pensiunnya di perusahaan 55 atau 56, dia akan semakin lama menunggu. Betul. Jadi misalnya di 2025 ini, saya pensiun dari perusahaan usia 56. Didefinisikan usia mendapatkan manfaat pensiun di 2025 itu, 2026 itu 59. Berarti saya menunggu dari 56 ke 59, 3 tahun. Nah, kalau nanti 60 di 2028, 29, 30 saya pensiun di usia 56, saya menanti 4 tahun. Nah, kalau nanti 2043, 2044, usia 56, saya nunggu 9 tahun untuk mendapatkan manfaat yang 65 tahun itu. Usia mendapatkan manfaat pensiun di usia 59. Nah, 65 artinya semakin lama kita mendapatkan manfaat pensiun. Sementara kalau pegawai negeri ya, itu kan pensiun bulan ini, bulan depan sudah mendapat manfaat pensiun. Karena mereka ya dijamin APBN dan sebagainya. Kalau kita kan dari iuran. Iuran yang sekarang 3%. Pengusaha bayar 2%, kita pekerja 1%. Jadi semakin lama ya kita akan bertahan untuk menanti mendapatkan manfaat pensiun tersebut. Nah, ini yang kita ajukan kepada pemerintah untuk bagaimana PP 45 pasal 15 itu direvisi sehingga lebih didekatkan. Untuk bisa bagaimana kita ketika pensiun nanti mendapatkan manfaat pensiunnya itu nggak kelamaan. Sebagainya. Artinya ada usulan yang sudah diberikan. Ya, perkembangannya sejauh ini gimana? Apakah itu sudah ditindaklanjuti begitu Pak? Karena kan kita kalau lihat rentang waktu menunggu, gak usah 10 tahun, 1 tahun juga kan kadang udah, aduh kok lama banget ya mau cairin gitu. Iya. Nah, ini memang terkait juga dengan ketahanan dana ya. Tapi saya mau katakan usulan ini sudah masuk, tapi memang sampai hari ini pemerintah belum berniat untuk merevisi PP 45. Nah, itu yang terus kita dorong dengan momentum adanya berita tentang 59 tahun ini, kita mendorong. Nah, selain itu juga kalau saya mau mengatakan gini, pemerintah juga belum menjalankan isi PP 45 juga terkait dengan kenaikan iuran. Nah, kan ini juga kan bicara usia yang semakin lama ini kan bicara ketahanan dana pensiun ini. Nah, tetapi di satu sisi iuran saat ini masih 3%. Nah, kalau 3% terus berjalan, maka ketahanan dana jaminan pensiun akan berkurang. Diprediksi 2074 itu akan defisit. Tidak mampu lagi membayar pekerja yang memasuki usia pensiun. Nah, oleh sebab itu,
pemerintah kan diamanatkan paling cepat 3 tahun itu mengevaluasi iuran. Tapi sudah 10 tahun ini nggak menjalankan kenaikan iuran, sehingga ancaman terjadinya defisit di periode nantinya akan terjadi. Nah, oleh sebab itu kami mendorong pemerintah, ayo naikin iuran. Sebagaimana amanat PP 45 itu sendiri, supaya ketahanan dana itu lebih baik dari dan bisa menjamin pekerja yang pensiun itu semakin lama, ya, di 2100, di 2200 dan sebagainya. Tidak dimungkinkan kalau diprediksi kalau tidak naik terus ya 2074 akan defisit, tidak mampu membayar pekerja pensiunan lagi. Kalau pegawai negeri ya dia dijamin APBN, ya pajak terus masuk ya akan mudah. Tapi ini berbasis iuran. Oleh sebab itu iuran itu harus ditingkatkan menurut saya. Itu juga usulan kepada pemerintah yang sampai sekarang juga belum dijalankan. Oke, artinya usulan kepada pemerintah adalah evaluasi iuran ya. Ya, artinya betul. Di dalamnya proporsinya mungkin untuk pemberi kerja sekian persen. Ya, untuk yang sampai dia mengarah kalau PP 45 ini 8% maksimal. Jadi startnya 3%, maksimalnya 8%, tapi naiknya itu terserah. Nanti misalnya 0,25, 0,25 jadi naiknya 0,5. Di tahun berikutnya menjadi 3,5%. Nah, itu boleh aja. Ya, nanti dihitung secara aktuaria. Tetapi harus naik. Kalau stuck terus, dia akan mengancam kepada ketahanan dana. Gitu. Oke, artinya juga nanti kan ini bisa berdampak terhadap jangka waktu nanti pencairannya. Tidak begitu lama begitu ya kalau misalkan sudah disesuaikan. Ini yang sudah jadi usulan begitu ya kepada pemerintah dan perlu ditindaklanjuti. Kemudian Pak, ini yang biasa terjadi di lapangan. Sebetulnya masalah apa atau kendala apa saja sih yang biasa dihadapi oleh pekerja saat ingin mencairkan manfaat pensiun itu? Ya, jadi manfaat pensiun itu diaturkan di program pensiun kan pasal 39 sampai 42 Undang-Undang 40 2004. Diturunkan dalam PP 45 2015. Dijelaskan secara operasional. Kalau jaminan pensiun itu diarahkan kepada manfaat pasti. Manfaat pasti itu apa? Manfaat bulanan yang diterima sama kayak pegawai negeri ya. Nah, ini yang memang syaratnya minimal 15 tahun masa iur. Nah, 15 tahun masa iur ini baru dia nanti kalau pensiun mendapatkan manfaat pasti. Tetapi kalau 15 tahun di bawah atau misalnya 14 tahun 11 bulan, dia hanya dapat lamsam. Dicairkan sekaligus, tidak mendapat manfaat bulanan. Ya, kalau di program jaminan sosial ketenagakerjaan kan tabungan ada 2 bentuk ya, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua ini dikasih lamsam. Nanti usia 56 itu diatur di PP 46. Usia 56 dikasih, nih iurannya berapa, hasil pengembangannya berapa, ini dikasih sekaligus. Nah, jaminan hari tua seperti itu. Jaminan pensiun itu diberikan manfaat pasti, yaitu bulanan. Sehingga ini peruntukannya, misalnya mau dipakai bisnis lagi boleh, mau buka warung makan atau apa. Nah, ini yang untuk menghidupi sampai dia nanti meninggal dunia dan sebagainya. Nah, ini kan yang memang pembagian ini tidak akan bermakna kalau si peserta itu hanya mengiur sampai 14 tahun lebih, kurang dari 15 tahun. Sehingga dia dikasih lamsam juga. Nah, ini yang menjadi kritik, usulan kita adalah bagaimana pekerja kan sekarang nggak dijamin bisa pensiun langsung ya. Karena sekarang dengan kompetisi yang... Nah, artinya gini, ketika saya bekerja sebagai penerima upah pekerja formal, saya kan ter-PHK. Nah, kami sedang terus mendorong supaya pekerja informal itu bisa dijadikan subjek kepesertaan di jaminan pensiun. Selama ini hanya pekerja formal. Jadi kalau pekerja informal itu nggak dibolehkan. Nah, artinya kalau dibolehkan, satu, struktur angkatan kerja kita kan banyak di informal, 60%. Nah, selama ini mereka terdiskriminasi. Saya berharap ini dibolehkan. Ya, para lawyer, para dokter, para notaris yang punya daya beli, yang punya daya iur yang besar ini kan sebenarnya punya hak juga harusnya. Tapi karena PP-nya tidak menyatakan seperti itu, dia tidak boleh. Walaupun di Perpres 109 tahun 2013 pasal 8 ayat 2 itu dibolehkan. Nah, jadi dengan dibukanya pekerja informal, maka pekerja formal ketika dia PHK dia bisa melanjutkan masa iur ini untuk bisa memenuhi 15 tahun untuk mencapai manfaat pasti dan lebih panjang lagi. Karena rumus manfaat yang diterima oleh pekerja yang pensiun itu kan 1% kali rata-rata upah tertimbang dalam setahun bagi 12 dikali masa iurnya. Jadi masa iur semakin panjang, itu manfaatnya semakin besar. Semakin besar upahnya, semakin besar juga manfaatnya. Nah,
Oleh sebab itu kami terus mendorong pemerintah untuk merevisi PP 45 tadi, pasal 15 didekatkan, masa mendapatkan usia mendapatkan manfaat pensiun, dan pekerja formal dan pekerja informal, pekerja migran itu dibuka aja. Supaya dia bisa melanjutkan masa iur. Kalau saya PHK, saya menjadi informal, saya punya kemampuan mengiur, ya saya harus mengiur aja. Supaya saya mendapatkan manfaat pasti nantinya dengan 15 tahun minimal mengiur seperti itu. Itu beberapa usulan-usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah untuk membuka masyarakat informal, pekerja informal kita harus punya jaminan pensiun juga di masa depan. Karena BPS tahun 2023 mungkin sekarang juga mengatakan hanya 15% masyarakat lansia kita yang punya tabungan. Jadi lebih banyak yang miskin. Padahal masyarakat lansia kita terus meningkat di usia lansia ini ya. Kalau dulu piramidanya runcing, sekarang sudah banyak di 10% lah rata-rata sekitar itu. Nah artinya masyarakat lansia semakin banyak harus punya tabungan, JHT dan jaminan pensiun seperti itu. Jadi resiko yang paling besar dihadapi apabila seperti tadi adanya disparitas begitu ya, usia pensiun dengan usia pencairan manfaat, apalagi sampai 10 tahun. Risiko apa yang paling ditakuti ataupun juga yang paling akan berdampak terhadap para pekerja ini, Pak? Ya, jadi memang satu dia menunggu lama, kedua dia stop bayar iuran. Kalau misalnya pemerintah tetap misalnya memperlakukan pokoknya ada 59 sampai 65. Nah, kalau informal dibuka ruang menjadi peserta, maka saya yang pekerja formal yang ter-PHK, saya bisa melanjutkan. Sebenarnya ada baiknya juga untuk menambah iuran, masa iur. Tetapi kalau informal dibuka. Kalau sekarang kan enggak, masa mendapatkan usia pensiunnya ditambah tiap 3 tahun, tapi informalnya tidak dibuka ruang untuk masuk. Sehingga saya stop membayar iuran. Karena mencari pekerjaan formal kan enggak gampang. Yang bisa mengiur kan hanya pekerja formal. Nah makanya menurut saya, kalaupun pemerintah tidak mau mendekatkan, sehingga masa tunggunya lama, ya berikanlah ruang informal itu bisa menjadi peserta sehingga saya menjadi pekerja informal tetap bisa mengiur. Nah, semakin panjang masa iur saya, semakin besar nanti manfaat jaminan pensiun saya di masa tua dengan manfaat yang berkala tiap bulan. Nah, ini jadi resiko-resikonya harus dipikirkan oleh pemerintah untuk bagaimana orientasinya pekerja lansia kita nanti, pekerja yang pensiun nantinya mudah mendapatkan akses pensiun yang manfaatnya lebih baik, ya, sehingga dia punya daya beli, sehingga tidak lagi membebani kepada anaknya, itu yang disebut dengan generasi sandwich ya. Nah ini juga yang akhirnya bisa menciptakan pergerakan barang dan jasa lebih cepat karena para lansia mengkonsumsi. Nah kalau barang dan jasa cepat bergerakan, berputar, nah butuh barang dan jasa baru, butuh tenaga kerja, ada penyerapan lapangan kerja. Nah, ekonomi kita akan semakin baik dari sisi makronya karena apa? Masyarakatnya punya daya beli ya. Termasuk yang di masyarakat lansia seperti itu. Pak, ini kan bicara soal kesejahteraan, tadi kan resikonya juga cukup besar ya kalau misalkan dengan waktu tunggu yang panjang. Apakah perlu ada insentif dari pemerintah dalam masa tunggu untuk bisa pencairan dana atau manfaat pensiun tadi? Ya, bagus juga, tapi kan semangatnya kalau saya melihat gini ya, justru Bu Sri Mulyani itu kan sering mengungkapkan ya bahwa pegawai negeri saja yang pensiun itu sudah mau dilepaskan dari APBN. Jadi kalau kita baca Undang-Undang 20 tahun 2023 itu kan di pasal 21, 22, 23 itu kan dengan sangat jelas jaminan pensiun pegawai negeri pun itu kan nanti akan diserahkan kepada BPJS Tenagakerjaan. Nah artinya apa? Pemerintah sebagai pemberi kerja akan mengiur, pekerja PNS akan mengiur. Nah, setelah pensiun nanti dia dilepas dari APBN. Nah, jadi semangatnya saja udah mau melepaskan dari APBN. Kalau misalnya untuk swasta dapat ya bagus. Cuma kemungkinan kecil, kemungkinan besar ya tidak akan dilaksanakan karena pegawai negeri saja aja sudah mau dilepas gitu ya. Nah, tentunya begini, menurut saya memang untuk membatasi menjembatani masa jeda ini ya sebenarnya ada sekarang Undang-Undang 4 tahun 2023 pasal tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya, Undang-Undang P2SK disebut. Nah pasal 188 itu kan bercerita tentang jaminan hari tua. Nah jaminan hari tua memang akan disetting pencairannya itu nanti dalam 2 bentuk.
bisa langsung lamsam semua, atau dia sebagian lamsam, sebagian berkala. Misalnya saya menunggu 3 tahun nanti ya, 3 tahun untuk mendapatkan manfaat pensiun dari jaminan pensiun. Saya punya jaminan hari tua. Ketika saya 56 pensiun, saya kan dikasih lamsam. Saya bisa bilang begini, 50% saya kasih lamsam deh, 50% dari 100 juta dikasih nih, 50 juta langsung. 50 jutanya, sisanya itu dikasih berkala. Jadi sampai 3 tahun, disetting 3 tahun sehingga saya tiap bulan akan mendapat manfaat berkala nih. Tapi dari jaminan hari tua, bulan pertama sampai bulan ke tahun ketiga. Tahun ketiga stop, dilanjutkan jaminan pensiunnya. Nah, ini bisa menjadi jembatan supaya ketika pekerja itu pensiun, dia sudah mendapatkan manfaat berkala. Nah, tetapi memang dalam tanda kutip mengorbankan JHT-nya diberikan secara berkala gitu. Nah, itu paling yang memang sedang diatur oleh pemerintah di peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang P2SK, Undang-Undang 4 tahun 2023 seperti itu. Nah, ini jadi memang salah satu cara ya untuk bagaimana bisa memastikan manfaat berkala itu bisa didapat walaupun usia ini masih panjang begitu. Baik, tapi pada akhirnya tetap kesejahteraan pekerja, kesejahteraan masyarakat tentu diharapkan ini tidak terganggu apalagi dengan harus menunggu rentang waktu yang lama. Bisa tadi juga dengan usulan-usulan ataupun juga rekomendasi yang sudah diberikan kepada pemerintah ini bisa jadi solusi dan juga alternatif untuk bisa menjawab permasalahan yang terjadi saat ini soal pencairan dana pensiun. Terima kasih Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch telah bergabung bersama kami di Kompas. Sehat selalu Bapak. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi selebritas Raline Shah dilantik sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Apa tugasnya? Selengkapnya usai jeda.